saya itu mau menekuni agama Islam, mau menjalani agama Islam itu mau merubah, maksudnya mau memperbaiki, mau mendapatkan ketenangan jiwa dari pandemi itu. Kita memang sudah tidak ibadah sampai sekarang udah ada hampir 3 tahun sudah tidak ke gereja. Waktu kemarin juga pihak gereja nyamperin saya. Saya udah mau masuk Islam. Waktu itu juga mereka masih memberi ini, saya masih diundang ke gereja, ayo anak-anak juga, tapi saya udah nggak ke gereja memang. Saya sudah tidak ada berpikir ke arah situ, bagaimana rencana Natal nanti atau Tahun Baru dengan keluarga saya pun juga. Ya, adik saya memang dari Medan sana menjerit-jerit, tapi kan ini hidup saya, yang menjalani ini saya. Kita sudah tidak punya orang tua, kita sudah punya kehidupan masing-masing. Jadi kita urus aja diri kita masing-masing. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Ayasofya, Sulawesi Utara, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Ayasofya di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asdaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para hadirin sekalian, para asatid dan ustadzat sekalian yang pada siang hari ini hadir di tempat yang nyaman sekali. Kami spesial disambut di restoran di rumah makan Victus di Jalan Tebet, Jakarta Selatan. Alhamdulillah, ini luar biasa. Insya Allah akan ada pensyahadatan pada siang hari ini. 2 orang masuk Islam dan di sini makanan semuanya tersaji dan spesialis masakan kambing di sini, punya 1000 kambing luar negeri dan kemudian ada rasnya ras luar negeri ya. Kemudian susu kambingnya ini juga rasanya enak sekali, tidak berasa amis, tidak berasa susu kambing dan enak sekali, luar biasa. Alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir saudara kita Ibu atau Mbak Osefah di Simanungkalit. Ya. Beliau datang bersama, disambut oleh tetangga-tetangganya juga, diantarkan ke sini bersama ibu guru ngaji juga, yang akan membina beliau setelah masuk Islam nanti, dan saudara-saudara satu kampung juga hadir di sini. Masya Allah, banyak sekali ikut senang, ikut berbahagia atas kabar gembira pada siang hari ini. Alhamdulillah, ini kami juga diserahkan oleh beliau, oleh Mbak Osefah, 1 lembar surat asli baptis ya, surat baptis dari Gereja Bethel Indonesia ya, akte baptisan.
Nah, ini akte baptisan ini penting. Kalau bisa itu diserahkan kepada kami. Bagi para mu'alaf yang masuk Islam, kalau bisa surat baptis yang asli itu diserahkan kepada mu'alaf center, pada kami yang mensyahadatkan. Ini contoh yang baik, contoh yang baik. Karena apa? Karena dengan adanya surat baptis yang diserahkan seperti ini adalah membuktikan bahwa keseriusan masuk Islam dan tidak akan dipakai lagi untuk kembali lagi ke Kristen. Biasanya kan kadang orang tidak serius masuk Islam, dia masuk Islam setelah itu dapat surat sertifikat pensyahadatan, kemudian ini masih dipegang. Nah, ketika dia kembali lagi ke agama sebelumnya, surat baptis ini dia masih punya. Nah, itu dia, ini persoalan. Nah, kalau sudah surat baptis diserahkan pada kami, ini sudah bukti keseriusan 100% sudah masuk Islam dan tidak akan kembali lagi ke agama sebelumnya. Nah, ini alhamdulillah, terima kasih yang terbanyak kepada Mbak Osefa de Simanungkalit. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bahasa English? Sedikit mengerti? Mengerti. Alright. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang hadir di Jakarta, Tibet Barat sama Eva. Osefa. If I speak English, translate, right? Okay. Aku ngomong sebentar. Alhamdulillah. Kak Esfa? Osefa. Kak, kamu Kak? Apa aja? Esfa. Alhamdulillah, baru masuk Islam sama syahadat, dan sampai sekarang tidak ada yang paksa tentang there's no force in your Islam, right? Iya. You have the Ustaz Kaiman and yang lain sudah give you enough information, cukup information. Ada pertanyaan lagi sebelum? Tidak. This is ini hari bagus dan hari luar biasa karena 50,000 tahun sebelum 50,000 years before creation, 50.000 tahun sebelum penciptaan, Allah sudah tulis nama Eva sama yang lain di sini menjadi orang Islam. So, alhamdulillah, nama Eva sudah masuk. Dan yang ada di sini yang hadir bisa saksi dan dapat pahala untuk di sini. So, jadi kita kalau syahadat kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa English, bahasa Indonesia, insyaallah. Tapi bahasa Indonesia sama Ustaz. insyaallah. Insyaallah. Oke, ikut sama aku please. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness Aku bersaksi that there is no God to worship bahwa tidak ada Tuhan untuk disembah except Allah, hanyalah Allah, and I bear witness dan aku bersaksi that the Prophet Muhammad bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad is the last messenger, adalah utusan terakhir. Takbir. Allah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, ini saya akan meminta untuk berbagi kisah kepada para hadirin semuanya di sini. Yang akan tampil pada siang hari ini untuk membersamai adalah mu'alaf Bapak Riji Prastio. Beliau adalah dulu masuk Islam atas panggilan kesadaran hati ya, luar biasa. Beliau sudah merangkum satu buku begini, rangkuman tentang kebenaran Bible yang sejati, bahwa mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk Islam. Beliau naik sepeda motor dari kota Banyuwangi menuju Hagia Sophia dengan yakin beliau minta masuk Islam, dan beliau sudah melalui proses diploma sekolah di pondok pesantren untuk menjadi seorang mu'alaf yang kafah. Alhamdulillah, beliau sudah wisuda dan akan melalui fase berikutnya, fase menjadi seorang muslim realita di lapangan, untuk menjadi seorang bapak pemimpin rumah tangga nantinya ke depan. Karena istrinya diajak masuk Islam tidak mau, jadi ya mau tidak mau ya beliau sudah mengajak seluruh keluarganya juga masuk Islam. Kemarin juga pamannya yang ada kemungkinan masuk Islam juga dulu rencananya mau diajak ke Hagia Sophia juga, tetapi kemarin tadi malam meninggal pamannya itu, qadarullah ya, jadi masih belum sempat untuk masuk Islam, sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, kepada Pak Riji, Gus Riji Prastio dipersilahkan. Mari. Nah, ini coba nanti minta tolong digali. Ya, bertanya apa saja bebas, silakan. Beliau guru ngajinya juga boleh ditanya nanti. Guru ngajinya beliau adalah tetangga-tetangganya yang support ke sini, Mas. Datang ke sini satu kampung, rombongan untuk mendukung support Mbak Sefa masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallim ala rasul karim wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, diri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini qadarullah saya diserai oleh Ustadz Ipong Atria untuk sedikit bertanya-tanya pada calon mu'alafah kita, yaitu Kakak Osefa ya. Osefa, beliau ini dari surat baptisnya dari GPI, Gereja Betel Indonesia ya. Kalau saya dulu GPDI ya, Pantai Kosta, sama-sama karismatiknya. Dan ini langsung aja saya sedikit ada pertanyaan biasa untuk bertanya-tanya kepada panjenengan, apa yang mendasari panjenengan secara tinurani aja, jujur aja, untuk ingin mendapatkan hidayah iman Islam. Monggo silakan. Oh, Ibu, oh saya kira maaf. Pak, ini muter. Ibu. Ya. Saya itu mau menekuni agama Islam, mau menjalani agama Islam itu mau merubah, maksudnya mau memperbaiki, mau mendapatkan ketenangan jiwa. Iya. Mau menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Meskipun saat ini saya belum bisa mengenin anak-anak saya, tapi saya percaya suatu saat nanti saya mau memperbaiki dulu, mau menunjukkan sama mereka agama Islam itu yang sesungguhnya. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat mereka mau mualaf seperti saya. Amin. Insya Allah, kalau Ibu selalu mendoakan dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti terjadi. Karena semua apabila seperti saya yang belajar di pondok, bahwa ada satu hadis dari Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, bahwa semua perbuatan manusia ini dilandasi dengan niat. Apabila manusia niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka
pahala dan kebaikannya itu didapat langsung dari Allah dan Rasulnya. Dan apabila manusia ingin hijrah, ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan wanita atau suami, makanya hanya sebatas itu yang didapatkan. Hanya ibu yakin, harus yakin bahwa hijrah ibu itu hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagus ibu seperti itu. Dan alangkah lebih baiknya lagi kalau misal untuk meyakinkan lagi bahwa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ibu pelajari lagi, baca Bible. Di situ banyak bahkan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang menyatakan bahwa yang berhak disembah itu adalah Tuhan Allah yang Esa. Nggak ada Nabi Yesus Ibnu Maryam itu mengatakan menyembah beliau, nggak ada. Bahkan banyak, ini rangkuman saya 3 buku, bahkan ini yang 1 buku rangkuman saya. Nah, ini semua banyaklah rangkuman saya tentang mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak semua rangkuman saya. Seperti dalam Ulangan 6:4-5, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Bukan Tuhan Yesus kita kan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini di Bible ada. Iya, di Alkitab. Ya, ada. Saya nyebutnya Bible sekarang, bukan Alkitab. Ya, kalau Alkitab itu kumpulan kitab. Harusnya nyebutnya Bible, kalian dari bahasa Belanda, yaitu Bible, atau Gospel. Nggak boleh nyebut Alkitab atau Injil, Bible atau Gospel. Banyak inilah rangkuman saya. Ini yang banyak teman di Esa juga, banyak. Nah, seperti juga dalam Mazmur 89:34, Tuhan itu juga bersabda, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang aku keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi kalau seandainya ketika dalam perjanjian lama Tuhan itu Allah yang Esa, tapi entah kenapa dari perjanjian baru jadi Yesus, kan tidak terpakai ayat ini, berarti Tuhan itu pelin-pelan. Nah, tapi kalau dari perjanjian lama tetap Allah, perjanjian baru tetap Allah, ya maka jadilah Islam. Maka alhamdulillah ibu sekarang sudah masuk dalam iman Islam. Ini sudah sadar teman? Belum. Wah. Ya. Gali dulu. Testimoni. Ya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Keyakinan lama. Ya. Nah, dan gini Bu. Apakah dulu di dalam ketika ibu dalam masuk jemaat GPI atau sering-sering sharing sama om atau tante atau para pengerja di gereja tentang pergumulan iman yang ibu rasakan ketika sudah mulai meyakini Islam? Oh, belum, karena dari pandemi itu kita memang sudah tidak ibadah sampai sekarang udah ada hampir 3 tahun sudah tidak ke gereja. Jadi waktu kemarin juga pihak gereja nyamperin saya, saya udah mau masuk Islam. Sudah masuk atau belum? Belum, saya belum, ya memang belum. Jangan dulu katanya. Udahlah, kataku, udahlah, saya mau tenang. Udah biarin saya jalanin. Itu kemarin saya ngomong berapa kali mereka nyamperin saya. Cuma memang dari situ waktu itu juga mereka masih memberi ini, saya masih diundang ke gereja, ayo anak-anak juga, tapi saya udah nggak ke gereja. Memang udah ada ya 3 tahun, hampir 3 tahun. Alhamdulillah. Udah nggak ke gereja. Dan untuk rencana-rencana ya karena Desember itu mau Natal, mereka ini ya saya bukannya tidak mendengar, bukannya ngeremehin, bukannya mengabaikan juga,
Tapi karena udah ada niat saya, udah niat banget, udah tekad bulat, jadi saya sudah tidak memikirkan itu. Masya Allah. Saya sudah tidak ada berpikir ke arah situ bagaimana rencana Natal nanti atau tahun baru. Dengan keluarga saya pun juga, ya adik saya memang dari Medan sana menjerit-jerit. Tapi kan ini hidup saya, yang menjalani ini saya. Jadi untuk saat ini memang saya less kontak dengan mereka. Kalau saya sudah ngejalanin ini, saya mau tunjukkan sama mereka gitu. Ya inilah hidupku yang harus aku jalani. Apapun itu, agama yang aku tekuni, agama yang aku pilih, agama yang aku jalani, itu kan keputusan pribadi aku. Jadi saya bilang sama keluargaku, kita sudah tidak punya orang tua, kita sudah punya kehidupan masing-masing. Jadi kita urus aja diri kita masing-masing. Saya pun tidak pernah memaksa kalian untuk bagaimana-bagaimana. Jadi tolong biarkan saya memilih jalan saya. Ini yang terbaik buat hidup saya dan juga anak-anak saya. Itu saya ngomong dengan mereka kemarin. Ya dengan begitu kita sampai sekarang belum berhubungan, less contact pokoknya. Alhamdulillah, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang pada ibu. Dari jutaan manusia yang belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih ibu. Itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang, masih sayang pada ibu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang, Masya Allah Subhanahu, dibiarkan. Seperti orang tua tidak sayang anaknya, dibiarin. Mau hujan-hujanan, mau sakit dibiarin. Tapi kalau sayang, nah ditarik. Nah, meskipun anaknya ngambek, kok nggak boleh hujan-hujanan, itu tandanya kasih sayang orang tua supaya selamat, nggak sakit. Ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang pada ibu. Ibu ditarik dalam Islam, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah itu pilihan hidayah itu. Karena yang mempunyai hati, mempunyai sanubari setiap manusia, setiap insan, Allah. Jadi yang berhak memilih hidayah Allah. Cuman kita ikhtiar untuk mencari seperti itu tadi, ya kan? Seperti dalam Bible kan, kenalilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, hati nurani, dan kekuatan. Kekuatan itu apa? Ikhtiar. Kita baca buku, lihat channel-channel Muslim, itu ikhtiarnya. Akal budinya mikir, Tuhan yang benar itu mana? Dan hati nurani ini mesti suci, nggak bisa dibohongin. Pasti tahu kebenaran. Itu fitrahnya manusia, ibu namanya. Insya Allah ibu nanti, insya Allah kalau sudah mungkin suasananya yang Muslim bisa mengajak pada kajian-kajian, ibu-ibu biar, Masya Allah sudah tidak memikirkan Natal ya Allah Subhanallah. Nanti kalau lama-lama dalam Islam ibu senang belajar, mempelajari, tahu kok Natal itu apa, masih tahu ibu. Ya.